Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Miss Ade ucapkan terima kasih untuk yang sudah join tadi. Untuk meet hari ini tanggal 29 Juli 2020. Dan Miss Ade sangat-sangat meminta maaf karena saat pembelajaran berlangsung ternyata tiba-tiba ada kendala pada jaringan dan HP Miss. Jadi Miss Ade sangat mengucapkan mohon maaf sekali untuk semua anak-anak Miss Ade yang soleh dan soleha. Mohon dimaklumi ya. Nah, sekarang Miss Ade akan menyampaikan pembelajaran di video ini. Oke, Miss Ade hanya akan membahas sedikit, tidak banyak-banyak karena materinya sudah dibahas di video yang tadi sudah dikirim linknya. Oke, yang pertama halaman 137, pembelajaran keempat di subtema 3 tentang mengamati sikap toleransi. Nah, sebelumnya Miss Ade akan jelasin dulu. Toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Maksudnya adalah gini, ketika kalian mempunyai pendapat, misalnya si Joni dan si Jono sama-sama mempunyai pendapat, tetapi si Jono harus legowo, harus menghargai pendapat si Joni, ya, tidak boleh enggak, pokoknya pendapat aku yang terbaik, pendapat aku yang benar, nggak boleh kayak gitu ya. Itu namanya tidak mempunyai sikap toleransi. Nah, kita lihat di buku untuk contohnya. Yang pertama, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Ya, jelas. Toleransi itu menghargai agama yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, kamu di rumah punya teman yang beragama non-Islam, atau misalkan beragama Katolik atau beragama Buddha. Kalian harus tetap menghargainya. Ya, tidak boleh bilang enggak, agama saya yang paling benar di depan mereka. Itu namanya tidak mempunyai sikap toleransi. Terus kedua, poin B, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau berkomunikasi dengan orang lain, misalnya si Jono tadi, Jono itu orang Jawa, ngomong dengan si Tina yang orang Palembang. Nah, dia kan pasti nggak ngerti, misalnya si Jono lagi ngomong bahasa Jawa, si Tina bilang, ih Jono ngomong apa sih gitu kan. Nah, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang memang digunakan di negara kita ya. Itu salah satu sikap menghargai atau toleransi dalam kehidupan. Selanjutnya, membiasakan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, sama seperti yang pertama tadi Miss Ade jelaskan. Selanjutnya, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. 5. Membiasakan sikap menghargai dan menghormati pemeluk agama lain, sama juga. Tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain jelek seperti tadi. Yang suku Jawa sama suku Betawi misalnya. Yang suku Jawa tidak boleh bilang suku Jawa itu lebih sopan, lebih baik, lebih dari segalanya gitu. Itu tidak baik ya. Kita harus menghargai suku yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia kan banyak, kemarin sudah dipelajari kan. Ada suku Dayak, suku Bali, suku Jawa, suku Betawi, dan lain-lain. Oke? Terakhir, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa. Nah, ini nih, adat istiadat di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Kita tidak boleh meremehkannya. Gak boleh, itu namanya tindakan yang tidak baik, tidak mempunyai toleransi dalam dirinya. Oke? Jadi intinya untuk toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Oke? Nah, untuk selanjutnya halaman
144 di pembelajaran 5. Ini tentang mengenali rumah-rumah adat. Di sana Miss Ade sudah memberikan video pembelajaran di grup daring. Nanti disimak macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Ya. Terus halaman 150, mencintai budaya Indonesia dengan kolase, ya. Nah, Petra, Made, Teresa, Yusuf, dan Rati serta teman-teman sekelasnya mendapat tugas membuat karya kolase. Miss, kolase apa sih? Nah, di video yang tadi Miss Ade jelasin juga sama, ada tentang pengertian kolase, montase, mozaik gitu. Nah, kolase, montase, mozaik itu merupakan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Maksudnya apa, Miss? 2 dimensi itu karya seni yang bisa dilihat dari satu arah saja. Misalnya gambar, terus lukisan gitu. Kalau karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Contohnya seperti patung, terus karya seni apa, Gucci gitu ya, yang bisa dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang gitu. Kalau karya seni 2 dimensi cuma bisa dilihat dari arah depan saja gitu ya. Nah, untuk kolase itu nanti dilihat, diamati penjelasannya, boleh dirangkum biar kalian lebih paham. Selanjutnya pembelajaran 6. Untuk pembelajaran 6, mengamati perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contohnya, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Pertama, bisa membersihkan lingkungan bersama-sama di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Terus menjenguk salah satu warga yang sakit. Terus bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan atau ronda malam. Saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, serta bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Nah, itu tadi contoh-contoh sikap perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, nanti kalian di halaman 153 diisi tuh kotak-kotaknya yang seperti ini. Nih, menjalankan piket kelas. Nah, ini merupakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nanti kalian isi apalagi, contohnya misalnya apa selain piket kelas, meminjamkan teman yang membutuhkan rautan, misalkan membutuhkan pensil, itu bisa. Terus menolong teman yang lagi kesusahan, itu bisa. Terus apalagi, banyak ya di sekolah, nanti coba dicari lagi. Oke, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk tema satunya, Miss Ade mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Miss Ade ucapkan terima kasih sudah menyimak pembelajaran selama 1 bulan ini di tema 1 ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tetap semangat buat semua anak 4A ya. Bisa Ade akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.